Sebuah negara di mana sebagian besar keluarga tidur di lantai tanah. Listrik adalah kemewahan langka, dan memiliki sepeda menjadi simbol status sosial. Tahukah kamu bahwa negara tanpa laut ini telah berada di peringkat negara termiskin di dunia selama lebih dari 60 tahun? Di sini, sebuah cangkul menjadi kunci pernikahan. Pisang diolah menjadi minuman beralkohol. Dan yang paling menarik, para perempuan mampu membawa hampir apa saja di atas kepala mereka. Inilah Burundi, tempat di mana seseorang hidup dengan penghasilan harian yang bahkan lebih rendah dari harga secangkir kopi. Bayangkan sebuah dunia di mana makna rumah hanyalah dinding dari jerami dan bahan alami yang hampir tidak melindungi dari panas, hujan, atau angin. Inilah kenyataan hidup bagi sebagian besar keluarga di Burundi, di mana kenyamanan modern bukan hanya jarang, tetapi hampir tidak ada sama sekali. Di daerah pedesaan, rumah biasanya berupa gubuk sederhana yang sulit dibedakan antara tempat tinggal dan alat bertahan hidup. Tempat tidur dianggap sebagai kemewahan. Banyak keluarga, bahkan yang beranggotakan hingga 10 orang, tidur bersama di lantai yang keras dan dingin setelah seharian bekerja di ladang. Coba bayangkan sejenak, saat kita mengeluh tentang kasur yang tidak nyaman, ada keluarga yang setiap malam beristirahat di atas tanah. Kurang dari 8% rumah tangga di Burundi memiliki akses listrik. Ketika matahari terbenam, aktivitas hampir berhenti sepenuhnya. Toko dan pasar menutup lebih awal, dan jalanan berubah menjadi sunyi dan gelap. Sekarang, mari kita bicara tentang angka yang membuat kopi pagi terasa seperti barang mewah. Perekonomian Burundi termasuk yang paling rapuh di dunia. Dengan pendapatan per kapita sekitar $500 per tahun, itu berarti sekitar $1.20 per hari. Bagi banyak warga Burundi, bertahan hidup adalah tantangan harian. Kekurangan gizi dialami oleh sekitar 70% penduduk. Membuat banyak keluarga tidak memiliki akses pada makanan bergizi. Rasa lapar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada harapan hidup rata-rata yang hanya mencapai 50 tahun. Saat kita memilih menu makan, mereka masih berjuang untuk sekadar bisa makan. Menurut laporan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, Burundi telah menyandang gelar negara termiskin di dunia selama lebih dari 60 tahun. Meski demikian, ketangguhan masyarakatnya tetap terlihat jelas. Mereka terus berjuang demi masa depan yang lebih baik meskipun menghadapi tantangan yang sangat berat. Kedengarannya seperti lelucon, tetapi di Burundi, sepeda bukan sekadar alat transportasi. Sepeda adalah lambang kekayaan dan status. Sebelum kita lanjut ke bagian menarik berikutnya, jangan lupa mendukung kami dengan berlangganan kanal ini dan mengaktifkan notifikasi. Jika kamu menonton lewat ponsel, jangan berhenti di tombol suka saja. Tekan juga tombol hype di bawah. Dukunganmu membantu kami terus menghadirkan konten menarik. Memiliki sepeda di negara ini dapat disamakan dengan memiliki mobil mewah di negara yang lebih makmur. Bagi banyak pria, sepeda bukan hanya alat untuk bepergian. Sepeda dipandang sebagai tanda keberhasilan ekonomi dan membuat mereka terlihat lebih layak untuk menikah. Namun, makna budaya ini tidak mengubah kenyataan bahwa sepeda tetap sulit dimiliki oleh sebagian besar keluarga. Mayoritas warga Burundi harus berjalan kaki setiap hari. Seringkali menempuh jarak lebih dari 10 km untuk mencapai pasar, sekolah, atau tempat kerja. Bayangkan berjalan sejauh itu setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Transportasi umum memang ada, tetapi sangat terbatas dan sederhana. Pilihan yang paling umum dikenal dengan sebutan kandang babi. Sebuah kendaraan tanpa kursi dengan tarif sekitar 10 sen per perjalanan. Karena sangat tidak nyaman, banyak orang memilih berjalan kaki daripada menggunakannya. Berjalan lebih dari 10 km setiap hari untuk sekolah atau bekerja. Menurutmu, apakah kamu sanggup melakukannya? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Bagaimana jika biaya pernikahan bukan tentang hadiah mahal, mobil mewah, atau rumah besar, melainkan sesuatu yang sesederhana sebuah cangkul? Di Burundi, ketika seorang pria menikahi seorang wanita, syarat adat utamanya hanyalah memberikan sebuah cangkul. Sebelum tertawa, pahami maknanya. Cangkul bukan sekadar alat kerja. Ia adalah simbol budaya tentang kerja keras dan harapan.
Cangkul melambangkan bahwa pasangan tersebut akan bekerja bersama untuk menanam makanan dan menghidupi keluarga. Di negara di mana pertanian berarti bertahan hidup, hadiah ini menjadi dasar masa depan mereka. Bagi keluarga yang lebih mampu, seorang pria bisa memberikan seekor sapi. Namun sapi adalah aset paling berharga di Burundi dan nilainya sangat tinggi. Karena itu, cangkul sederhana tetap menjadi mahar pilihan bagi kebanyakan orang. Praktis, bermakna, dan terjangkau. Bandingkan dengan biaya pernikahan di negaramu dan bagikan pendapatmu. Di Burundi, apa yang dibawa perempuan di atas kepala bukan hanya soal kepraktisan. Pemandangan ini sungguh memukau. Dengan postur tegak dan keseimbangan sempurna, mereka berjalan di jalan pegunungan yang berliku sambil membawa beban yang bisa mencapai 70% dari berat tubuh mereka. Bayangkan seorang perempuan dengan berat 60 kg, membawa beban lebih dari 40 kg di atas kepala, sambil berjalan menanjak di jalan yang tidak rata, mulai dari jeriken air hingga ember semen. Beban ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya membawanya, tetapi melakukannya dengan keanggunan yang luar biasa. Untuk melindungi kepala dan mengurangi tekanan, para perempuan menggunakan cara cerdas. Mereka meletakkan kain yang dibentuk seperti cincin atau bola di antara kepala dan barang yang dibawa. Alat sederhana ini mengurangi gesekan dan membantu menjaga keseimbangan. Bahkan di medan yang sulit, para pengunjung sering terpesona melihat perempuan berjalan anggun dengan jeriken air 30 liter di atas kepala. Mereka melangkah menanjak sambil bernyanyi atau bahkan menari, seolah beban itu tidak berarti apa-apa. Kekuatan dan keanggunan ini membuat Burundi dijuluki sebagai negeri sejuta senyum. Pernahkah kamu bertanya bagaimana sebagian perempuan Burundi memiliki rambut panjang dan dikepang indah? Padahal rambut alaminya keriting rapat dan hanya beberapa sentimeter panjangnya. Bagi perempuan di Burundi, rambut bukan sekadar penampilan. Rambut adalah bentuk identitas dan harapan. Meskipun hampir semua perempuan Afrika non-campuran memiliki rambut yang tumbuh rapat di kulit kepala, banyak yang memimpikan gaya rambut panjang. Untuk mewujudkannya, mereka menggunakan sambungan rambut atau wig yang biasanya terbuat dari bahan terjangkau seperti serat nilon yang sudah dikepang. Bagi perempuan yang bekerja di kantor atau di kota, perawatan rambut bisa menghabiskan hingga 1/4 dari gaji bulanan. Bayangkan itu. Di negara di mana banyak orang hidup dengan sedikit lebih dari $1 per hari, perempuan mengalokasikan 25% pendapatan mereka untuk rambut. Ini adalah pengeluaran besar di tengah keterbatasan. Namun bagi banyak orang, usaha ini terasa sepadan. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk mengekspresikan keindahan dan jati diri adalah kebutuhan universal, terlepas dari kondisi ekonomi. Saat mendengar kata bir, mungkin yang terbayang adalah jelai dan hop. Namun di Burundi, bahan utamanya jauh lebih mengejutkan. Pisang, dikenal secara lokal sebagai uruara. Bir pisang menunjukkan kecerdikan masyarakat Burundi dalam mengolah hasil bumi yang melimpah menjadi bagian penting budaya mereka. Pisang tumbuh di mana-mana di Burundi dan menjadi bagian penting kehidupan serta perekonomian. Untuk membuat bir pisang, buah yang matang dikupas, dihancurkan, lalu dicampur dengan air. Di beberapa daerah pedesaan, rumput masih ditambahkan saat fermentasi untuk mempercepat proses. Dalam beberapa hari, campuran sederhana ini berubah menjadi minuman keruh yang manis dan sedikit beralkohol. Minuman ini sangat berbeda dari bir bening yang mungkin kamu kenal. Tetapi rasa uniknya dirayakan di seluruh negeri. Bayangkan tegukan pertama. Rasa manis muncul lebih dulu, disusul kehangatan alkohol ringan dan tekstur yang benar-benar berbeda. Tulis angka 1 di komentar jika kamu ingin mencicipi bir pisang. Namun bir pisang bukan sekadar minuman. Ia adalah pusat budaya Burundi. Bir ini disajikan dalam festival, pernikahan, dan pertemuan sosial, menjadi sarana berkumpul untuk tertawa, bernyanyi, dan menari. Minuman ini berperan penting dalam mempererat hubungan masyarakat, melambangkan kebahagiaan dan kebersamaan di tengah banyaknya tantangan hidup. Bir pisang mewakili momen sederhana penuh sukacita dan koneksi antar manusia. Berbicara tentang pisang, mari kita lihat perjalanan luar biasa buah ini dari kebun hingga pasar. Di Burundi, pisang bukan sekadar buah, pisang adalah penopang hidup.
Sebagai salah satu tanaman yang paling banyak dibudidayakan, pisang memegang peran penting dalam perekonomian dan kehidupan sehari-hari. Dari pasar ramai di Bujumbura hingga desa-desa terpencil, pisang selalu hadir dan dibutuhkan setiap saat. Masyarakat Burundi mengonsumsi pisang dalam berbagai bentuk. Dimakan segar sebagai makanan pokok, dimasak dalam hidangan tradisional, atau difermentasi menjadi bir pisang yang terkenal, Urwara. Fleksibilitas ini membuat pisang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola makan dan budaya. Pisang bukan hanya makanan. Pisang adalah simbol ketahanan dan kecerdikan hidup. Bagi banyak keluarga, perdagangan pisang menjadi sumber penghasilan utama. Para petani menjual hasil panen mereka di pasar lokal dan menggunakan uangnya untuk menghidupi keluarga. Namun perjalanan dari kebun ke pasar tidaklah mudah. Bayangkan pemandangan ini. Para petani mengangkut pisang dengan sepeda, membawa ratusan kilogram melewati perbukitan curam. Ingat, sepeda adalah barang mewah di Burundi, sehingga melihat sepeda syarat muatan pisang menunjukkan perpaduan antara kreativitas dan kebutuhan. Para petani ini menyusuri jalur pegunungan yang berbahaya. Dengan sepeda yang penuh hingga tandan pisang menjulang di atas kepala mereka, pemandangan ini mencerminkan kerja keras dan tekad kuat yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Burundi. Pisang bukan satu-satunya bintang pertanian Burundi. Bagaimana jika secangkir kopi favoritmu berasal dari pegunungan Burundi? Benar sekali, meski negara ini miskin, tanahnya sangat subur dan menghasilkan kopi berkualitas tinggi, terutama jenis Arabica. Kopi tumbuh di wilayah pegunungan dengan tanah vulkanik dan iklim yang ideal. Perkebunan kopi membentang di lereng bukit, menghasilkan biji kopi yang dihargai di pasar internasional. Ironinya sangat terasa. Negara di mana penduduknya hidup dengan sedikit lebih dari $1 per hari, justru menghasilkan kopi mahal untuk negara kaya. Tidak mengherankan jika kopi menjadi salah satu komoditas ekspor utama dan berperan besar dalam perekonomian. Namun sebagian besar petani kopi di Burundi belum pernah menikmati secangkir kopi berkualitas dari hasil kerja mereka sendiri. Mereka menanam emas cair tetapi tidak mampu menikmatinya. Inilah salah satu ironi paling menyedihkan dalam perdagangan global. Di Burundi, genderang bukan sekadar alat musik. Genderang adalah detak jantung bangsa yang menggema membawa sejarah, kekuatan, dan identitas. Selama berabad-abad, genderang menjadi pusat budaya dan dimainkan dalam upacara penting seperti perayaan kerajaan dan panen. Suaranya yang dalam mencerminkan persatuan dan semangat masyarakat. Secara tradisional, hanya pria dari garis keturunan tertentu yang boleh memainkan genderang. Hal ini menunjukkan status dan kekuasaan. Genderang bukan hanya instrumen musik. Mereka adalah benda sakral yang menghubungkan masyarakat dengan leluhur dan masa depan mereka. Sebagai pengakuan atas nilai budayanya, UNESCO menetapkan genderang Burundi sebagai warisan budaya dan benda umat manusia pada tahun 2014. Pengakuan ini menempatkan genderang Burundi sejajar dengan warisan dunia lain seperti tembok besar Cina dan Machu Picchu. Saat ini, genderang terus menginspirasi. Dalam acara budaya dan pertunjukan internasional, genderang dimainkan bersama tarian drum yang penuh energi dan ketepatan. Sekelompok pria memukul genderang kayu besar secara serempak sambil bergerak selaras. Setiap pertunjukan adalah perayaan kebersamaan dan kebanggaan budaya yang memikat penonton di seluruh dunia. Saat melihatnya, kita memahami bahwa di balik semua kesulitan, masyarakat Burundi telah menjaga sesuatu yang benar-benar luar biasa. Infrastruktur Burundi menjadi salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan negara ini, membatasi perdagangan, mobilitas, dan kehidupan sehari-hari. Burundi adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki jaringan kereta api. Tidak ada kereta sama sekali. Hal ini membuat pengangkutan barang menjadi mahal dan tidak efisien, dengan dampak luas ke berbagai aspek kehidupan. Tanpa kereta, negara ini bergantung pada jalan raya, tetapi kondisinya sering memperburuk masalah. Jalan beraspal sangat jarang, terutama di pedesaan. Sebagian besar jalur hanyalah jalan tanah yang berubah menjadi lumpur dan hampir tidak bisa dilalui saat musim hujan. Bayangkan mencoba pergi ke sekolah, bekerja, atau ke rumah sakit ketika jalan berubah menjadi sungai lumpur. Krisis infrastruktur ini menghambat distribusi barang, membatasi akses pasar, dan mengganggu layanan penting.
sehingga kehidupan menjadi semakin sulit. Perjalanan sederhana untuk membeli makanan bisa berubah menjadi aktivitas seharian penuh. Akses terhadap layanan dasar juga sangat rendah. Hanya sebagian kecil penduduk yang memiliki listrik dan air bersih secara rutin. Sebagian besar rumah tangga bergantung pada cara alternatif yang mahal dan tidak stabil. Bagi jutaan orang, layanan dasar masih menjadi kemewahan yang sulit dijangkau. Meski begitu, harapan tetap ada. Rencana jangka panjang seperti pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Burundi dengan Tanzania dan Rwanda dapat membuka peluang baru bagi perdagangan regional dan pertumbuhan ekonomi. Tantangannya besar, tetapi upaya ini mencerminkan tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik. Di tengah berbagai kesulitan, Danau Tanganyika berdiri sebagai simbol keindahan alam dan kebanggaan budaya Burundi. Ini bukan danau biasa. Danau air tawar raksasa ini membentang di 4 negara: Burundi, Tanzania, Zambia, dan Republik Demokratik Kongo. Tanganyika adalah danau terbesar kedua di dunia berdasarkan volume dan terdalam kedua setelah Danau Baikal di Rusia. Dengan luas lebih dari 12.000 mil persegi, Tanganyika bukan sekadar pemandangan indah. Danau ini adalah sumber kehidupan. Perairannya menjadi rumah bagi lebih dari 250 spesies ikan yang tidak ditemukan di tempat lain, menjadikannya pusat keanekaragaman hayati, serta sumber pangan dan penghasilan bagi nelayan lokal. Setiap hari, perahu kecil berangkat dari tepi danau, melempar jaring demi menghidupi keluarga dan pasar setempat. Para nelayan beroperasi di perairan yang kedalamannya melebihi tinggi 4 gedung Empire State yang ditumpuk. Kedalaman danau mencapai lebih dari 4.800 kaki. Menciptakan dunia bawah air yang masih jarang dijelajahi. Bagi peneliti dan pemerhati lingkungan, Danau Tanganyika sangat penting. Ekosistem uniknya memberikan wawasan tentang keanekaragaman hayati air tawar dan tantangan lingkungan seperti penangkapan berlebihan dan perubahan iklim. Danau ini juga menarik pengunjung yang ingin menikmati ketenangan dan kehidupan budaya di sekitarnya. Di sepanjang pantai, desa-desa berdiri, perempuan mencuci pakaian, dan anak-anak bermain air. Tempat ini mencerminkan kehidupan, kerja, dan ketahanan masyarakat Burundi. Sekarang saatnya mengunjungi Gitega, ibu kota negara saat ini. Namun disinilah hal menarik muncul. Sebenarnya Burundi memiliki 2 ibu kota. Gitega menjadi ibu kota politik, sementara Bujumbura tetap menjadi ibu kota ekonomi. Pada masa kolonial di bawah Jerman dan Belgia, Gitega sudah dianggap sebagai titik strategis di pusat negara. Lokasinya yang berada di tengah inilah yang mendorong pemerintah pada tahun 2018 di bawah Pierre Nkurunziza untuk menjadikannya ibu kota politik. Tujuannya adalah mendesentralisasi kekuasaan dan mendorong pembangunan di wilayah lain. Karena Bujumbura terlalu mendominasi aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Namun keputusan ini menuai kontroversi. Beberapa tahun sebelumnya, Cina membangun istana presiden mewah di Bujumbura dengan biaya lebih dari 20 juta dolar. Bayangkan itu, di negara di mana rata-rata penduduk hidup dengan sedikit lebih dari $1 per hari. Sebuah istana bernilai 20 juta dolar dibangun. Lalu ibu kota dipindahkan. Banyak orang mempertanyakan apakah investasi tersebut benar-benar tepat. Keputusan ini mencerminkan dinamika politik Burundi yang rumit, di mana pemimpin berusaha menyeimbangkan pembangunan, tradisi, dan kebutuhan pemerintahan. Gitega melambangkan kembalinya akar sejarah sambil mencoba menyebarkan kemakmuran keluar pusat ekonomi di tepi danau. Terletak di tepi Danau Tanganyika, Bujumbura adalah jantung ekonomi negara dan kota yang memadukan hiruk-pikuk perkotaan dengan suasana danau. Perdagangan berkembang di sini, dan jalanannya selalu hidup, meski bukan lagi ibu kota politik resmi. Disinilah aktivitas utama berlangsung. Pasar sentral menjadi tempat terbaik untuk merasakan denyut kota. Di sana tersedia berbagai kebutuhan mulai dari bahan makanan segar hingga kerajinan lokal. Disertai tawar-menawar dan percakapan tanpa henti. Bayangkan suasananya. Pedagang memanggil pembeli. Pelanggan memeriksa barang dengan teliti. Anak-anak berlari di antara lapak. Dan aktivitas jual beli yang terus berputar. Kota ini juga menghadapi tantangan. Infrastruktur masih bermasalah di banyak kawasan.
Dan layanan air serta listrik tidak selalu tersedia. Pagi hari ada listrik, malam hari bisa padam. Air mengalir hari ini, tetapi tidak besok. Ketidakpastian ini memengaruhi cara orang hidup dan merencanakan aktivitas. Bagi pencinta budaya, Bujumbura menawarkan kejutan. Museum Kehidupan Burundi, misalnya, menampilkan sejarah negara melalui artefak kuno dan rekonstruksi desa tradisional. Tempat ini membantu pengunjung memahami kekayaan budaya yang bertahan di tengah kesulitan modern. Meski bukan lagi ibu kota politik, Bujumbura tetap menjadi pusat segalanya, mulai dari bisnis hingga budaya. Atau sekadar duduk santai di tepi danau, kota ini mencerminkan kontradiksi Burundi modern. Pemandangan danau yang indah berdampingan dengan tantangan infrastruktur dan semangat masyarakat yang terus bertahan. Sebagai penutup perjalanan kita di Burundi, mari kita bahas sebuah fakta menarik yang menghubungkan negara kecil ini dengan salah satu sungai paling terkenal di dunia. Dugaan sumber Sungai Nil. Sungai terpanjang di dunia ini mengalir ribuan kilometer hingga bermuara di Laut Mediterania. Namun pertanyaan besarnya selalu sama. Di mana asal mulanya? Banyak orang menunjuk Danau Victoria di Uganda sebagai sumber Nil Putih. Namun sejarawan Burundi percaya bahwa perjalanan Nil dimulai di Gunung Kikizi di selatan Burundi. Di sana, sebuah mata air kecil muncul dan membentuk Sungai Ruvubu, yang kemudian bergabung dengan Sungai Kagera dan mengalir ke Danau Victoria. Jika teori ini diterima, maka sumber Sungai Nil berada di tanah Burundi. Dan hal ini menjadi kebanggaan besar bagi negara tersebut. Bayangkan, Sungai Nil yang menopang peradaban Mesir kuno, dan jutaan orang saat ini mungkin bermula di salah satu negara termiskin di dunia. Klaim ini menarik para petualang dan wisatawan ke lokasi Source du Nil, sebuah tempat wisata yang ditandai dengan piramida batu sebagai simbol awal perjalanan sungai. Berdiri di mata air sederhana ini, kamu mungkin sedang menyaksikan titik awal salah satu sungai terpenting dalam sejarah manusia. Ini menjadi pengingat bahwa sesuatu yang besar bisa lahir dari tempat yang paling sederhana. Ke-15 fakta ini menunjukkan betapa kompleksnya kehidupan di Burundi. Dari keluarga yang tidur di lantai tanah hingga perempuan yang membawa beban berat dengan anggun. Dari bir pisang yang menyatukan komunitas hingga petani kopi yang menanam hasil mahal yang tidak bisa mereka nikmati. Burundi menantang cara kita memandang kemiskinan dan martabat manusia. Yang paling mengesankan bukan hanya kesulitannya. Meski itu nyata, yang menonjol adalah kecerdikan, kekuatan, dan kebahagiaan yang tetap hidup. Perempuan Burundi tidak hanya mengangkat beban berat, mereka melakukannya dengan keanggunan. Keluarga tidak hanya bertahan dengan $1 per hari. Mereka menciptakan tradisi, merayakan hidup, dan menjaga warisan budaya seperti genderang yang diakui UNESCO. Sepeda bukan sekadar alat transportasi. Sepeda adalah simbol pencapaian. Cangkul bukan hanya alat kerja. Cangkul adalah janji untuk membangun kehidupan bersama. Bahkan klaim sumber Sungai Nil menyampaikan pesan mendalam, bahwa salah satu sungai terbesar di dunia mungkin bermula dari negara yang paling sederhana. Fakta ini seharusnya mengubah cara kita memandang Burundi. Ini bukan hanya negara dengan angka kemiskinan. Ini adalah bangsa yang menciptakan makna, keindahan, dan kebersamaan dalam kondisi yang sangat sulit. Ketahanan mereka bukan sekadar bertahan hidup. Ini adalah pelajaran besar tentang kemampuan manusia beradaptasi. Hal apa yang paling mengejutkanmu tentang Burundi? Apakah sepeda sebagai simbol status, kekuatan perempuan? Atau mungkin fakta bahwa kopi pagimu berasal dari pegunungan ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan beritahu negara apa lagi yang ingin kamu jelajahi. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Dukunganmu sangat berarti. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.